Hi again everybody, welcome back again di Altcoins Update. Dan today Altcoins Update kita akan review dua koin, yaitu Gala dan juga Phantom. Ini berdasarkan request dari Bro Big Motor Injection 9167 dan seputar bola 2244 ya. Ini karena the first comment dari previous video yang Dogecoin. Jadi ada beberapa yang kasih komen, which is saya appreciate ya teman-teman sekalian. Dan karena yang request ya tokennya baru si Big Motor Injection, jadi saya bahas ya dua token ini ya, kebetulan teman-teman. And for the records teman-teman sekalian, Gala, saya sudah banyak sekali mereview seputar Gala. Total ada 13 video yang saya sudah post di dalam YouTube channel ini, dan kita cukup sering memberikan update ya seputar price actionnya. Dari proses dia mengalami koreksi, dari proses dia kelihatan seperti ada indikasi koreksi, dan kita terakhir sempat nge-review juga tentang area akumulasi dan key level pada Gala ya. Ada beberapa yang penting, dan tampaknya kalau kita lihat price action secara sekilas, Gala sudah berhasil klaim key level tersebut, ditambah kita lihat ada probabilitas Gala bisa dapat kesempatan untuk nge-boom lagi dan bisa naik lebih signifikan lagi. Alright, nah tanpa berpanjang lebar teman-teman sekalian, kita langsung review aja untuk Galanya. Nah, sebelum kita ngomongin soal price action, mungkin sedikit berbagi pandangan ya teman-teman sekalian. Gala ini kan sebenarnya ada gaming token ya. Selain gaming, dia juga menawarkan ya seperti I don't know ya, kalau lihat sekilas ini tampilannya mungkin kayak Spotify ya teman-teman, mirip-mirip gitu. Jadi Gala ini mungkin saya lihatnya lebih kepada entertainment ya, lebih kepada fun ya, entertainment, fun dan lain-lain. Di sini ada beberapa game yang sudah dirilis oleh si Gala sendiri, mungkin dengan kerjasama ya dari jaringan, bukan jaringan lagi ya, dari developer tertentu yang kebetulan juga ya pengembang game juga gitu ya sekiranya teman-teman. Dan kalau kita ngelihat ini sekilas, Gala token itu bisa diutilize sebagai salah satu media pembayaran mereka. Jadi mereka bisa dibilang sudah secara mandiri lah ya, gamenya dia bikin sendiri, kemudian dia punya token juga bisa dipakai atau diutilize untuk melakukan transaksi di dalam gamenya. Jadi ini sebenarnya kalau ngelihat sekilas buat teman-teman yang mungkin main game di Steam ya, itu mirip ya seperti Steam. Cuma kan kalau Steam dia transaksi menggunakan Visa atau menggunakan fiat currency ya, kita menggunakan uang gitu ya. Kalau di sini dia pakai token daripada si Gala, which means harusnya ini bisa connect wallet juga ya. But I don't know guys, karena saya nggak mainin game Gala ya. Mungkin kalau kalian yang mainin, kalian bisa sedikit sharing juga tentang pandangan kalian seputar game ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, Gala itu punya resiko ya kalau kita berbicara soal kalau kita berbicara soal tokennya sendiri teman-teman sekalian. Ya, seandainya ada orang berpikir bahwa oke, kita invest nih melalui Gala karena Gala sekiranya punya kesempatan untuk bla 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 bla, dan dia bisa bersaing lah ya dengan kondisi persaingan gaming ya kan, gaming token atau gaming crypto yang kedepannya pastinya akan semakin booming lagi. Jadi saya mempertimbangkan bahwa Gala di sini ya itu adalah salah satu ya individual project lah ya kalau kita bisa bilang teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan kalian mau invest di gaming ya, sektor gaming, sebenarnya ada dua untuk kalian invest. The first one adalah kalian invest di infrastructure-nya, which is kalian bisa mungkin melakukan research di IMX ya, karena di sini IMX harusnya menjadi salah satu fondasi utamanya juga teman-teman sekalian di sini untuk mensupport kelangsungan daripada gaming token ya di dalam cryptoverse ini. Kemudian yang kedua adalah kalian invest di individual project-nya, which is sebenarnya ada banyak teman-teman ya. Kita punya Decentraland, kita punya Axie Infinity, ada Sandbox, kemudian ada ya Gala sebagai salah satunya, dan mungkin ada Alice ya. Di sini saya lihat Alice kayaknya sudah tenggelam ya, sudah lama sekali teman-teman. Ini My Neighbor Alice ya, sekitar di peringkat 43 dengan market cap di bawah $100 juta saat ini. Ya, dan masih banyak lagi ya, ada Mobox ya, Mbox yang kebetulan udah dirilis di Binance juga, dan masih banyak lagi ya. Teman-teman punya opsi sebenarnya seputaran gaming token. Dan yang menjadi challenge ya daripada gaming token ini kan perkembangan gaming itu selalu bertumbuh teman-teman sekalian setiap tahunnya. Jadi saya belum tahu teman-teman apakah akan ada threat ya dari para pengembang-pengembang atau developer game yang sudah bisa dibilang mereka itu terbilang cukup populer ya di kalangan istilah sektor gaming sendiri gitu. Dan pada saat nanti the moment mungkin pengembang-pengembang ini ikut serta mengembangkan project di dalam blockchain, dan mereka juga create gaming yang mungkin bisa play to earn juga,
itu akan menjadi challenge sebetulnya terhadap project-project individu ini. Jadi mereka bisa kalah saing ibaratnya. Namun, ya kembali lagi, tidak menutup kemungkinan untuk koin-koin ini, terutama buat mereka-mereka yang sudah ada sejak lama, itu juga akan kebagian money flow pada saat menjelang nanti memasuki fase bull run-nya. Ya, itu bisa jadi pertimbangan kalau teman-teman tetap invest di beberapa koin-koin ini. Nah, secara price action, ya Gala di sini. Kita ngelihat sebelumnya Gala itu berhasil break dari area krusialnya. Jadi ini adalah support yang sangat-sangat kritikal dan dia sudah berhasil breakdown. Sempat dia bermain di bawah level tersebut, tapi setelah Gala berhasil mereclaim ya trendline ini menjadi area bisa dibilang di breakout gitu ya, dan dia create higher high setelah dia mampu claim juga SNR ini kembali bergerak di atasnya. Gala semenjak itu mendapatkan money flow yang cukup oke. Ya, which means sebenarnya kalau kita ngelihat mayoritas kripto itu di Oktober 2023 itu mengalami penguatan karena ada banjir duit sekitar 208 miliar dolar masuk ke dalam altcoins di luar Bitcoin dan di luar Ethereum. Jadi jatuhnya ya bisa dibilang Gala adalah salah satu yang kecipratan gitu ya. Walaupun nggak banyak, nggak signifikan banget ya, tapi tetap oke lah ya. Total peningkatan harga ada sekitar 173%. Dan previously waktu kita nge-review soal Gala ya kita ngelihat ada waspada potensi atau indikasi dia mengalami koreksi yang terjadi tidak pada bulan tersebut atau November, melainkan pada sekitaran Desember ya, setelah dia naik cukup signifikan. Satu titik dia mengalami koreksi dan ya bisa dibilang koreksi tersebut sebenarnya adalah koreksi yang sangat penting teman-teman sekalian. Kenapa? Karena dengan demikian kita jadi tahu bahwa ada probabilitas Gala ini akan menemukan titik higher low-nya. Jadi kita sudah punya higher high-nya dan saat ini kita sudah punya higher low-nya. Kalau dia berhasil breakout dari higher high tersebut, ini berarti Gala secara teknikal itu sudah siap untuk meneruskan rally-nya. Dan teman-teman bisa asumsikan juga bahwa di sini itu terdapat possibility dia membentuk inverted head and shoulders ya pada pergerakan Gala. Nah, area krusial resistance yang kalau misalkan di break bisa bikin Gala rally dengan sangat impulsif itu adalah di kisaran 0,3450 teman-teman sekalian. Ini pertama menjadi range ya daripada pergerakan time frame weekly. Alasannya saya marking di sana adalah pertama, kita ngelihat ada reaction. Gala pernah rebound di situ cukup signifikan. Lalu setelah dia berhasil claim SNR itu, Gala sempat bertahan juga di atasnya. Dan terakhir teman-teman, setelah dia berhasil breakout terhadap trendline ini, Gala itu tertahan tepat di SNR area tersebut juga. Jadi kita bisa mempertimbangkan bahwa 0,0345 ini punya area yang historical bagi Gala, dan seandainya dia berhasil claim, saya rasa Gala itu akan dengan mudah meneruskan rally-nya kembali. Kenapa? Karena secara pergerakan keseluruhan majority Gala itu sudah bahkan ya, ini kalau kita bilang kita gunakan trendline dari atas, ini bahkan sudah breakout dari trendline yang paling masifnya. Ya, ini di overall trendline kalau kita bisa bilang teman-teman. So, kita tambahkan ya, kita kembalikan lagi ke bawah dulu ya. Saya nggak mau terlalu istilahnya optimis dengan dia breakout dari sana. Tapi teman-teman sekalian, kalau kalian notice, ini pun sama. High point ketemu high point. Kalau saya extend ke samping, ini masih menjadi challenge ya buat Gala. Harus breakout dulu, baru kemudian kita bisa ngelihat dia mengalami rally yang sangat impulsif. Itu bisa menjadi pertimbangan untuk saat ini. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke analisis pada time frame daily-nya. So, saya akan adjust sedikit untuk trendline ini karena kita lihat ya trendline-nya intinya sudah berhasil di breakout. Lalu, proses Gala setelah dia mengalami rally yang cukup signifikan ini, pada satu titik, yaitu titik SNR yang tadi sudah kita marking time frame weekly, disitulah Gala mendapatkan reaction dari sellers. Sellers kembali masuk menekan harga pada Gala, sempat mengalami fake out sebelum akhirnya benar-benar mengalami retracement atau correction. Jadi kita ngelihat di sini, ini adalah area di mana Gala mengalami pullback karena dia sudah berhasil create higher high, yang artinya ini adalah higher low-nya yang terakhir. Dan setelah dia berhasil di break, oke, kita pahami bahwa ini adalah proses pullback-nya dari keseluruhan swing yang berlangsung di sini, gitu ya. Nah, kita bisa lihat teman-teman, Gala itu creating structure yang sangat rapi sekali ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat ya ada beberapa struktur lagi yang dimana kalau kita lihat bututnya itu kan panjang-panjang, nge-spike down ya. Jadi saya bisa marking di sini, saya bisa marking di sini actually. Ya, saya coba geser sedikit, adjust di sini teman-teman sekalian, dan lalu di sini sekali lagi ya for the last time. Nah, lihatnya dari mana? Di sini patokannya teman-teman. Kalian bisa melihat dan mengacu menggunakan grafik daripada line chart, dan kita bisa lihat ya secara structure di sini dia mampu creating lower low beberapa kali, right? And at some point kita ngelihat
inilah momen di mana Gala mengalami reversal. Ya, di sini mengalami market structure shift. Kita balik lagi ke candlestick dan kita melihat di situ ada proper reversal yang terjadi, di mana dibarengi juga dengan breakout terhadap lagi-lagi falling wedge ya, sama seperti trendline ini yang sudah berhasil di breakout. Maka teman-teman, kalau kalian notice, gunakan Fibonacci retracement dari bottom to the top, kalian bawa ke atas seperti ini more or less ya, retracement kita cuma sebatas Fibonacci 50% retracement saja. Jadi jatuhnya seperti dead cat bounce ya, cuma bedanya di sini bukan turun tapi dia cenderung lebih pada untuk naik. Alright, nah sorry teman-teman ya. Nah berikutnya teman-teman, kita udah ngelihat dia berhasil breaking high, dia udah create new high point dan saat ini masih dalam satu swing yang sama. Jadi kita masih naik terus tanpa ada yang namanya proses pullback. Nah, satu lagi yang menarik, kalau pada perspektif time frame daily, ini adalah the only SNR major yang saya bisa lihat pada perspektif time frame daily. Previously, kita sempat ngelihat loh, ada rejection di sana. Ya, ada rejection atau reaction yang datang dari range price tersebut, di mana harga sempat beberapa kali mengalami tahanan. Ya, kalau kalian lihat di sini ini ketahan 1-2, kemudian di sini ketahan 1-2, kemudian di sini juga tertahan, tapi kemudian dia sudah berhasil nanjak bergerak di atasnya. Jadi kalau buat saya, Gala ini sebenarnya perspektif time frame daily itu sudah membuka kembali peluang ekspansi range up to ke area ya lebih kurangnya 0,3450. Jadi ini adalah daily range kita. Right? Ini adalah daily range kita. Selama Gala bisa close dan bermain di atasnya. Karena saya lihatnya, Gala itu pertama kali berhasil breakout itu pada pergerakan hari Jumat. Kemudian hari ini, di hari Sabtu, Gala itu dapat retest terhadap support tersebut ya. Tadi berarti kan pagi posisinya dia sempat memerah nih. Sempat turun, tapi kemudian ya berangsur-angsur dia mulai recovery dan kembali naik lagi. Jadi setelah dia mengalami retrace, dia sudah mulai kembali mendapatkan momentum buyersnya dan kembali menguat secara signifikan. Dan lagi yang seperti saya sampaikan tadi, ya opportunity untuk Gala naik ke area 00345 ya selama dia bertahan di atas SNR ini harusnya cukup oke. Alright. Nah, mungkin sedikit tambahan ya teman-teman sekalian dari perspektif time frame 4 jamnya. Ya, mungkin di sini saya akan menambahkan dari sisi well, actually kita tambahin dari sisi structure aja kali ya teman-teman. Lalu di sini saya tambahin key level. Salah satu area yang pada time frame 4 jam ya, specifically hanya di 4 jam saja, si Gala sendiri sempat beberapa kali dapat rejection di situ. Ya, this is the first one. Retest, akhirnya breakdown. Nah, saat ini teman-teman, proses kita itu sudah mencapai area tersebut dan pada closing time frame 4 jam di jam 11 tadi menunjukkan adanya reaksi atau rejection, membentuk yang namanya bearish engulfing candlestick pattern. Lalu apakah di sini artinya Gala akan mengalami koreksi? Saya rasa belum tentu ya. Kalaupun dia mengalami koreksi nggak ada masalah karena ini jatuhnya adalah retracement. Kalian bisa lihat di sini, dia secara konsisten mampu creating yang namanya higher high. Ya, sudah beberapa kali Gala di sini mampu create higher high, breakout terhadap previous high, lalu kita tambahkan juga di sini merupakan demand. Ya, retest terhadap demand dapat reaction yang cukup baik. Di sini pun demikian, retest terhadap demand dapat reaction yang cukup baik. Dan saat ini kita bisa tambahkan lagi ini adalah area demand ya, yang kita akan coba perhatikan pada pergerakan berikutnya. Jadi secara structure, Gala overallnya masih cukup bullish. Ditambah dia seringkali mengalami proses retest dan retestnya memang sampai ke area demand baru kemudian dia rebound lagi. Jadi kalau misalkan di sini memang Gala terlihat mendapatkan reaction ya, dan dia harus mengalami retracement, saya nggak ada masalah selama Gala tidak break terhadap previous low point ini. Ya, kalau dia berhasil break dari low point tersebut, ini menjadi threat ya, atau menjadi ancaman untuk Gala justru mengalami retracement lebih jauh, atau mungkin kita akan dibawa terkonsolidasi dulu pada range yang mendekati area support ini. Alright, so that's the idea about Gala teman-teman sekalian. Dan berikutnya kita akan lanjut ke FTM. Ya, di Phantom di sini saya nggak akan bahas secara lengkap atau gimana ya teman-teman, karena Phantom juga sama, kebetulan merupakan salah satu yang saya cukup sering update secara regular di dalam YouTube channel saya. Terakhir kita update itu adalah 4 Januari 2024, dimana kita ngelihat bullish pada saat itu masih mendominasi pergerakan pada FTM. Jadi kalau kita lihat Januari, ya more or less ya, ini adalah proses retracementnya, dan saat ini kita sudah mulai mengalami proses reversal kembali. Jadi kalau kita ngelihat teman-teman sekalian, mengacu pada struktur
struktur yang besar, yaitu berbicara soal time frame weekly. What I like about Phantom, beberapa kali saya selalu menyampaikan hal yang sama teman-teman sekalian ya, yaitu kita melihat dia mengalami retracement sejauh-jauhnya itu sebatas pada Fibonacci 38,2%. Ya, ini udah sering banget saya mention ya, beberapa kali, setiap kali kita nge-review soal Phantom. Dari bottom ke atas, demikian juga sama teman-teman di sini. Kita mendapatkan reaction after 38,2%. Naik, retest, naik. Kalau kita melihat, kita anggap ini adalah satu wave keseluruhan gitu ya, which is prosesnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 finishing. Habis itu kita ongoing retracement, bisa jadi A, bisa jadi B, C, atau mungkin ya B-nya masih berlangsung gitu ya, itu bisa jadi satu pertimbangan. Tapi kalau kalian notice, ini juga 38,2% saya gunakan Fibonacci retracement dari bawah ke atas. Ya, dan kita dapatkan Phantom sejauh ini sepanjang bear market 2022 koreksinya hanya sebatas Fibonacci 38,2%. Ya, ini menurut saya sangat-sangat menarik. Jadi memang menjadi satu pertimbangan paling kuat mengapa saya lihatnya Phantom di sini punya kesempatan yang sangat baik untuk tetap mempertahankan pamornya ya, sehingga dia tetap bisa dalam keadaan bullish ya. At least itu pertimbangan yang saya lihat saat ini terjadi pada si Phantom sendiri teman-teman. Nah, lalu kita lihat lagi di sini, kita gunakan SNR biasa ya, normal di sini. Ini merupakan area key resistance ya pada Phantom yang kalau berhasil diklaim, kamu bisa lihat bahwa ekspansi range yang bisa terjadi pada Phantom itu up to 183%, kembali ke range $1,65. Itu yang bisa dicapai berdasarkan atau hanya berdasarkan high point pada pergerakan sebelumnya saja. That's it. Ya, itu satu pertimbangan yang menarik kalau saya ngelihatnya teman-teman. Lalu di sini selain kita melihat ekspansi range tersebut, perlu dinotis juga bahwa saat ini yang berlangsung pada Phantom technically adalah konsolidasi. Dia bolak-balik mondar-mandir ya. Setelah dia mengalami koreksi kembali ke range 38,2%, kalian lihat Oktober, lagi-lagi Oktober kita dapat money flow cukup signifikan, dia up 200% dari range price tersebut. Dan saat ini Phantom technically kalau kita ngelihat lagi pada time frame weekly, ini saya nggak tahu ya tepat atau tidak, tapi kalau kita gunakan Fibonacci bottom to the top, lagi-lagi ini range 38,2%. Udah dapat reactionnya berupa bullish engulfing candlestick pattern, habis itu di follow up dengan bull candle lagi pada pergerakan satu pekan setelahnya. Nah, teman-teman, sekarang kita ngelihat pada perspektif time frame daily. Here's what I think about Phantom. Ya, the first one di sini, dia mengalami rally, kemudian dia create higher high, dan di sini ada proses pullback. Artinya ini adalah low yang valid yang kita bisa pakai untuk pergerakan Phantom pada swing berikutnya. Jadi jatuhnya di sini adalah first swing, pullback, kemudian second swing ya, dia naik lagi. Karena di sini kalau kita ngelihat nggak ada pullback. Ya, ini low point aman, low point aman. Pullbacknya baru setelah ini berhasil di take out. Berarti di overall low point adalah range ini dan di overall high point adalah range tersebut. Ya, di atas ya teman-teman. Kemudian kita pakai Fibonacci retracement bottom to the top. Dan kita dapatkan, saya rasa di sini golden ratio ya, harusnya di range price lebih kurangnya 71 atau 78 di sini. Ya, I'm gonna mark this up teman-teman sekalian. Nah, 78% retracement, habis itu Phantom mendapatkan reaction kembali dan dia kembali rebound. Kalau kita lihat ini juga sama, dia kecenderungan membentuk semacam descending channel dan technically sudah berhasil breakout dari sana. Nah, ada satu SNR miner yang teman-teman bisa gunakan sebagai salah satu acuan, di mana saat ini SNR miner tersebut itu posisinya sedang dites. Ya, saya akan marking seperti ini. Oke. Saya akan ubah jadi box ya, more or less kayak gini teman-teman. Dan kita tambahkan lagi berupa trend line bottom atau low to the low point ya, kita tarik ke atas seperti ini dan kita dapati bahwa saat ini harusnya Phantom itu dalam proses retest terhadap trend line tersebut dan juga terhadap exponential moving average 21 setelah dia berhasil mengalami yang namanya upshift atau mengalami cross up ya, bullish cross di sana. Saya akan clear ini, saya akan clear ini, saya akan clear ini. Dan buat saya saat ini, teman-teman, ini perspektif daily time frame ya. Kalau Phantom bisa close seperti ini sebenarnya menawarkan Anda peluang risk reward yang menurut saya cukup menarik ya. Mengandalkan area support sebelumnya sebagai penempatan stop loss kita dan mengexpect Phantom bisa mengalami penguatan up to kembali ke high point-nya. Yang mana high point tersebut adalah range pada time frame besar, weekly.
ya. Ini kalau misalnya ya kita bisa bilang ya good case lah ya, good case dia bisa naik sampai sana itu bagus banget. Opportunity kamu adalah 1/4 risk rewardnya. Tapi kalau misalkan ternyata this time berbeda, yang membedakan tuh maksudnya di mana, Vin? Yang membedakan kali ini adalah kalau kita lihat harga naik, pullback, confirming higher low, dan another push untuk dia creating higher high. Maka ini akan jadi situasi yang sangat berbeda buat teman-teman yang buy dari range price saat ini. Itu sebenarnya adalah opportunity yang menurut saya sangat-sangat layak atau sangat-sangat worth it untuk dipertimbangkan. And you know what? Probably after this saya akan update juga di SAG ya teman-teman sekalian ya. Karena ini menurut saya adalah satu yang kelihatannya cukup menarik lah untuk dipertimbangkan dan dimanfaatkan, berhubung daily closure-nya kelihatannya akan mengkonfirmasi probabilitas higher low pada si Phantom ya secara pergerakan medium term-nya ya. Jadi ini menarik sekali. Saya bawa ke atas ya, paling atas teman-teman sekalian ya. Alright, there you goes. So, and dari perspektif time frame hourly-nya kali ya, kita coba untuk tambahkan teman-teman, mungkin ada satu yang bisa dijadikan concern bagi kita. Oke, previously kalau kita lihat di sini Phantom itu sebenarnya tampak membentuk ya atau mengarah ya untuk probabilitas dia membentuk yang namanya head and shoulders pattern ya. So which is ini adalah left shoulders, ini adalah headnya, dan ini adalah right shoulders-nya. Tapi kalau dia tidak breakdown dari neckline-nya, saya pikir Phantom ini tetap valid ya untuk dia tetap bergerak dalam keadaan bullish. Mengapa demikian? Karena setelah kita lihat di sini dia mampu create higher high ya, which is technically ini dia sudah berhasil break previous high dan dia create higher high. Lalu harga pada Phantom itu mengalami retracement kembali sampai ke range demand-nya. Apakah dia berhasil breakdown dari demand-nya? Menurut saya tidak. Ya, kita bertahan di atas level tersebut, bahkan ada beberapa kali dia membentuk semacam pin bar mengindikasikan bahwa momentum atau buyers yang ada di sana itu masih siap untuk mempertahankan pergerakan pada Phantom untuk tetap dalam keadaan bullish. Dan bahkan kalau saya boleh tambahkan di sini, ada kemungkinan juga kita bergerak di dalam sebuah range konsolidasi. Dan bila mana seandainya berhasil breakout ya dari range konsolidasi ini, harusnya ini akan menjadi peluang yang sangat menarik untuk kembali ke Gala ya. Untuk Phantom kembali rebound ya dan meneruskan tren secara keseluruhan. Jadi jatuhnya adalah break, retest, and up again ya untuk creating new higher high. Alright, so I think that's gonna be the idea for Phantom ya teman-teman sekalian ya. Selama dia nggak break dari range price ini, saya pikir ini bakal punya peluang yang cukup menarik untuk dimanfaatkan. Dan penempatan stop lossnya ya benar-benar exactly di low point daripada range ini. Jadi kalau memang dia break dari sini, baru kita ngelihat ada invalidasi dan kita mungkin bisa mendapati koreksi yang lebih jauh karena jatuhnya dia break terhadap support resistance ini dan juga dia break terhadap trend line. Jadi jatuhnya bisa meneruskan pelemahan dan itu menjadi resiko tentunya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dia momentumnya kayak gini, ya tentu saja ini menjadi salah satu daya tarik juga ya untuk melihat Phantom kembali rebound dan meneruskan penguatannya. Alright, so that's gonna be the update untuk Gala dan juga Phantom. Thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai finish. Semoga informasi yang saya deliver bisa bermanfaat dan don't forget to type finish ya di akhir daripada video ini. Itu sebagai pertanda bahwa teman-teman menyimak hingga selesai, dan tentunya harapan saya adalah buat teman-teman yang nontonnya sampai finish bisa dapat semua informasi secara lengkap dan bisa bermanfaat serta menambah value teman-teman di dalam melakukan analisa dan bertransaksi. God bless to everyone. Have a nice weekend. Cheers and bye-bye guys.